Dan pemirsa untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami ada ekonom Indef, Bapak Andri Satrio Nugroho. Selamat pagi Pak Andri. Pagi Pak Andri. Selamat pagi. Iya. Pagi Pak Andri, nanti malam kan ada debat dari calon wakil presiden cawapres 01, 02, 03 mengenai ekonomi. Nah kalau tanggapan Anda ini seberapa besar visi misi mereka ini akan mereka sajikan di perdebatan nanti malam? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau melihat sih memang ini adalah topik yang pada intinya adalah topik yang paling penting begitu ya. Dan tentunya kalau melihat dari beberapa yang akan dibahas cukup banyak begitu. Dan kita akan melihat ya seberapa kaya ide dan gagasan dari masing-masing paslon, dalam hal ini cawapres. Dan tentunya kita ingin tahu ya lebih lanjut program-program yang memang bisa diimplementasikan gitu ya. Dan juga nanti mungkin akan ada challenge tersendiri begitu ya dari panelis, dan kita akan melihat apakah memang yang jadi persoalan adalah ide-ide dan gagasan ini biasanya yang dilontarkan di debat itu tidak cukup applicable gitu ya. Dan ini kita merefleksikan kepada misalnya di debat 2014-2019 kemarin ketika janji-janji dari kampanye dan juga janji-janji ketika debat itu masih ada beberapa persoalan yang sampai dengan hari ini masih belum terselesaikan begitu Mbak. Menurut Mas Andri sendiri dari Indef ini rekomendasinya seperti apa sih? Apakah ekonomi kerakyatan yang paling menjadi fokus utama dari membangun atau memajukan ekonomi rakyat? 3 hal saja mungkin, Mas. Oke, ya pertama ya betul terkait dengan ekonomi kerakyatan. Karena selama ini ekonomi kerakyatan ini hanya sebagai gimmick saja begitu ya, dan juga hanya sebagai isu yang populis dan tidak mengakar kepada penyelesaian dari persoalan-persoalan rakyat, dalam hal ini kelas menengah ke bawah begitu. Dan kita melihat bahwa dari sisi bisnis misalnya, dari segi UMKM, dari sulitnya mereka untuk mendapatkan akses permodalan dan juga akses kepada pasar. Kita melihat struktur UMKM-nya saja sendiri saat ini 95% masih ditopang oleh usaha kecil, sedangkan masih sulit untuk naik kelas menuju ke usaha menengah. Dan kita juga melihat mungkin sektor-sektor atau mungkin pekerjaan tradisional seperti nelayan, petani begitu ya, yang memang masih sulit mendapatkan kredit. Akses permodalan ini sendiri memang dari masing-masing paslon sudah ada yang menyebutkan begitu ya, ada yang ingin memutihkan kredit yang macet gitu ya, ada yang ingin meningkatkan akses kreditnya sendiri, ada memperlebar sampai ada yang mengatakan ini untuk diarahkan kepada milenial dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya tinggal kita lihat program-program ini pertama bisa atau tidak gitu ya diaplikasikan. Yang kedua, biasanya program itu ada pembiayaannya. Nah, pembiayaannya itu berasal dari mana? Terkadang ada beberapa program yang dirasa cukup besar nih pembiayaannya. Kalau misalnya dari APBN, apakah cukup atau tidak begitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sebetulnya kita mendorong agar pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat daripada yang ada sekarang gitu. Karena selama ini yang sudah dijanjikan bahkan ya pada Presiden Pak Jokowi sendiri itu sudah sejak tahun 2014 bahkan tahun 2019 juga diamplifikasi lagi pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Nah ini juga dibawa oleh paslon, bahwa mereka ingin pertumbuhan ekonomi itu mencapai 7% sehingga bisa lolos dari jebakan middle income trap. Nah ini yang kembali lagi yang ingin saya tekankan, bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi memang sangat sulit untuk masuk ke 6%. Kesulitannya ada, mungkin saya bisa sederhanakan ya, ada 2 hal misalnya. Yang pertama dari segi konsumsi, di mana
dari segi daya beli masyarakat saat ini untuk masyarakat kelas menengah ke bawah masih cukup tertekan gitu ya. Lalu yang kita melihat juga dari segi investasi. Dari segi investasi mungkin dari segi kuantitas sudah ada peningkatan, tetapi kalau dari segi kualitasnya masih belum cukup baik. Dan kita juga melihat bahwa biaya investasi itu juga masih cukup mahal, bahkan kalau kita melihat dari capaian ICOR kita, nilainya tidak lebih bagus daripada negara-negara di Asia Tenggara. Jadi dua hal inilah yang sebetulnya masih menghambat kita untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% gitu, Mbak. Mas Andri, mengingat untuk target dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, targetnya akan 7%. Nah, ini dari ekonomi kerakyatan kita tidak bisa menutup mata adanya ekonomi digital, di mana bahwa beberapa bulan terakhir ini banyak masyarakat ini yang berteriak karena adanya sosial media yang menjual barang-barang sampai akhirnya ada pedagang Tanah Abang ini yang demo. Nah, ini sebenarnya seberapa melekkah masyarakat kita akan adanya ekonomi digital ini untuk masa depan mereka nantinya sih, Mas Andri? Ya, kalau kita melihat dari penetrasi internet saat ini ya di Indonesia, ini menurut saya sudah cukup tinggi begitu. Nah, kita melihat penetrasi internet yang kurang lebih bahkan sudah sampai 80%, di atas 80% ini sekiranya masih belum dimanfaatkan lebih lanjut untuk kegiatan-kegiatan produktif gitu. Jadi banyak diantaranya masih berada di kegiatan yang konsumtif, yaitu membeli barang misalnya ya, atau mungkin mengkonsumsi konten-konten sosial media. Nah, yang kita harapkan adalah dari masing-masing pengguna internet ini bisa menggunakan internet dalam kapasitas yang produktif. Tetapi perlu diingat juga gitu ya, bahwa kita menghadapi rasio kewirausahaan atau rasio entrepreneurship yang masih cukup rendah, 3%, 2% gitu ya. Nah, sehingga willingness untuk dari masyarakat sendiri untuk mengambil opportunity dalam ekonomi digital itu juga masih rendah gitu ya. Meskipun infrastruktur saat ini sudah dibangun cukup masif begitu ya, bahkan ke wilayah-wilayah 3T, tetapi ketika SDM-nya masih belum mumpuni, saya rasa ini yang masih menjadi sulit untuk kita mendorong agar para masyarakat ini bisa menggunakan internet secara produktif. Nah, yang di sisi lain kita melihat bahwa penetrasi dari produk-produk impor ini tentunya akan kita lihat kembali ya nanti di debat seperti apa, karena banyak sekali produk-produk impor yang dalam hal ini merupakan barang konsumsi itu cukup besar masuk ke Indonesia dan menggerus pasar di Indonesia, sehingga para pelaku usaha itu tidak lagi menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Jadi saya rasa sih sebetulnya ini adalah dua approach yang perlu dilakukan ketika kita berbicara mengenai bagaimana pemanfaatan dari ekonomi digital begitu, Mbak. Ya, Mas Andri, ini kan banyak sekali faktor yang kemudian bisa mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi kerakyatan begitu ya. Tadi kan Mas Andri juga menyebutkan bahwa mungkin kenaikannya hanya bisa 6%, padahal ada cawapres itu yang menjanjikan atau pasangan calon menjanjikan sampai 7%. Nah, Mas Andri setuju nggak? Apakah kemudian tadi disebutkan sumber daya manusia ini juga berpengaruh, kemudian penegakan hukum juga berpengaruh gitu, mungkin dengan tidak adanya korupsi, kemudian nanti itu bisa menyumbang keborosan APBN yang itu bisa dibatasi begitu, kemudian SDM, penegakan hukum begitu. Bagaimana menurut Mas Andri sendiri? Iya, kalau kita melihat memang sebetulnya salah satu problem dari hambatan perekonomian kita itu adalah institusi begitu. Jadi kita melihat bahwa institusi ini sebetulnya kita inginkan ya bahwa dari segi pelaku industri atau mungkin dari segi pelaku ekonomi, mereka ingin pertama ya biaya ketidakpastian. Dalam hal ini biaya ketidakpastian itu apa saja, termasuk di dalamnya adalah biaya akibat adanya tadi yang sudah disebutkan, yaitu ya penyalahgunaan wewenang atau mungkin penyalahgunaan kekuasaan ya, yang memang pada akhirnya menghambat
pelaku industri atau pelaku usaha itu menjalankan aktivitasnya. Nah, ini yang menurut saya perlu dibenahi agar institusi itu dia bisa transparan, prudent gitu ya, dan setidaknya bisa menjaga level playing field dari usaha-usaha yang ada. Selama ini memang masih ada problem sebetulnya di institusi kita untuk menjaga agar para pelaku usaha ini bisa berusaha. Mungkin kita tidak perlu sampai membantu mereka lebih detail begitu ya, tetapi hanya menjaga agar iklim usahanya tetap jalan gitu ya, sesuai dengan koridor yang ada. Dan yang perlu kita garis bawahi juga gitu ya, biaya ketidakpastian ini muncul dari regulasi-regulasi yang seringkali berubah begitu ya. Nah, ini yang jadi catatan bahwa ketika regulasi berubah, maka perubahan itulah yang akan menjadi biaya bagi para pelaku industri. Karena ketika kita melihat regulasi ini kan para pelaku industri sudah patuh di sana gitu ya. Tiba-tiba tidak ada public hearing atau mungkin tidak ada pelibatan dari pelaku industri, tiba-tiba regulasinya berubah begitu ya. Nah, ini justru akan merugikan pelaku usaha sehingga mereka sulit untuk melakukan kegiatannya. Pada akhirnya endingnya ya kita menghadapi kinerja sektoral yang tidak cukup baik begitu, dan implikasinya adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Andri Satrio, ekonom dari Indef, sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat siang, Mas Andri. Selamat siang, terima Terima kasih, kasih. Mas.